dipisahkan dalam kehidupan kita, ya, termasuk kehidupan anak-anak kita, ya. Bentar, saya akan atur. Nah, jadi memang ini menjadi challenge bagi semua orang tua, bahkan kita guru-guru di sekolah, ya. Karena apa? Karena teknologi sudah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan anak-anak, ya, termasuk kehidupan kita sebagai orang dewasa, ya. Jadi, tapi bagaimana supaya kita tidak bergantung, ya? Karena ingat, ini hanyalah alat, ya. Jadi ini alat. Jadi ini hanya sarana, tidak boleh menjadi sasaran kita. Kita tetap harus hidup tanpa gawai sekalipun. Jadi gawai itu harusnya mempermudah, memperlancar, mempererat. Kita pernah mendengar ya kata seperti ini. Gawai itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, tentu saja ketika menjauhkan yang dekat tidak boleh Bapak Ibu ya. Yang harusnya kita mendekatkan yang jauh. Ketika anak kita ada di luar kota, ya kita bisa telepon anytime, bahkan kita bisa ketemu muka dengan muka walaupun melalui alat. Ya, jadi alat ini akan menolong, ya bukan merongrong, ya. Jadi alat ini harusnya memberikan dampak positif, bukan negatif. Tapi kita lihat ya, di zaman seperti ini gawai atau handphone atau apapun yang elektronik ini sudah merampas. Jadi zaman ini yang dirusak adalah relasi. Karena kita jadi berelasi dengan yang namanya barang. Ya, harusnya kita berelasi dengan orang. Nah, Bapak Ibu, ya, saya akan mulai ya dengan apa? Gadget itu sebetulnya menjadi alat utama untuk berkoneksi ya dengan apa, dengan siapa saja. Ingat, itu hanya alat. Tapi siapa yang membentuk perilaku anak-anak kita ya saat ini? Siapa yang lebih dulu mengajar anak-anak kita? Orang tua atau smartphone, ya. Siapa yang mereka percaya? Orang tua atau Google? Ya, apalagi sekarang ini Bapak Ibu dengan adanya AI. AI itu bisa menjawab apa saja ya yang ditanya, ya. Sekarang ini Saudara itu menjadi tantangan tentu di dalam dunia pendidikan. Ya, bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan, untuk hal-hal yang positif. Siapa yang lebih menyenangkan? Orang tua atau games ya. Jadi ini yang pasti memberikan dampak kepada anak-anak kita ya. Siapa yang menyenangkan? Siapa yang lebih sering menemani? Orang tua atau gadget? Saudara, kalau kita menjawab pertanyaan ini, semuanya kita jawab orang tua. Wah, rasanya kita nggak mendapat challenge, nggak mendapat tantangan ya untuk ini ya. Jadi, tapi masalahnya kalau kita yang jawabnya Google, smartphone, games, gadget. Lalu kita tanya, di mana orang tua? Di mana kita? Ya. Jadi sekarang anak-anak kita ini sedang diasuh oleh games ya. Ini kalau katakan sebuah rhymes yang sebuah ayat yang kita ingat ya. Games adalah gembalaku. Ayatnya adalah Tuhan gembalaku. Tapi sekarang jadi games adalah gembalaku, takkan kengangguran aku. Remote control adalah tongkatku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah online, aku tidak takut sebab wifi besertaku. Saudara, di mana-mana anak mencari wifi. Untuk apa? Bisa terkoneksi. Terkoneksi dengan apa? Dengan hal-hal yang sebetulnya justru yang bukan di sisinya, bukan di sampingnya. Jadi anak-anak kita, saudara, mereka dikelilingi atau mereka dirampas oleh yang namanya gadget. Saudara, apakah gadget itu sesuatu yang negatif? Saya membayangkan gadget itu ibarat pisau. Jadi pisau itu tergantung di tangan siapa. Itu saja di tangan para ibu, ya, pisau itu pasti menolong. Bahkan di tangan dokter bedah pasti menolong karena untuk menyehatkan, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tapi kalau pisau di tangan pembunuh pasti sangat berbahaya. Jadi saudara, ketika anak-anak kita memegang pisau, dia harus tahu
apa gunanya pisau, bagaimana menggunakannya. Jadi anak-anak kita perkenalkan dengan pisau yang awalnya tentu pisau plastik, lalu pisau roti, ya, lalu pisau iris, terakhir mungkin golok. Kita tidak akan mengenalkan anak-anak kita golok lebih dulu, karena golok digunakan untuk membelah duren, ya, untuk memotong ayam misalnya. Sesuatu yang keras membutuhkan golok. Pasti kita akan memberikan pisau yang aman. Saudara, demikian juga dengan gadget. Pasti kita akan memberikan yang aman. Karena kita nggak tahu, gadget itu bukan soal barangnya. Tentu saja canggih. Tetapi bagaimana daya tarik yang akan memikat, ya, dan akan membuat anak kita melekat, akhirnya terjerat. Itu yang membuat anak-anak kita jadi punya keterikatan, ya, kecanduan, ya, yang kita sering sebut addiction. Hal ini, saudara, yang kita harus waspada. Tentu saja kita bukan was-was, khawatir, tapi harus waspada, kita alert. Karena ini benda, ini barang. Jangan sampai dia merampas anak-anak kita. Karena apa? Ini masalah bukan barang, tapi masalah konten. Apa yang ada di dalamnya. Anak-anak kita mungkin akan terjerat dengan pornografi melalui benda yang Anda berikan ini. Dia melihat pertama kali hal-hal yang belum boleh dilihat. Hal-hal yang tidak perlu dilihat. Tapi justru melalui benda, barang yang diberikan oleh selesai berbicara. Ya, terima kasih. Jadi di anak-anak kita terjerat melalui benda-benda yang kita berikan, ya, yang orang tua berikan kepada anak. Saudara, Dr. Tim Elmore, pendiri Growing Leaders, mengatakan generasi ini generasi digital yang dimulai dari tahun yang anak-anak kita yang lahir tahun 90-an, disebut generasi milenial. Generasi yang sangat familiar dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, dengan digital. Saudara, kita tahu sekarang ini kan kita masak, ya, masak nasi udah dengan rice cooker yang digital, yang hanya disentuh saja. Mencuci pakaian dengan mesin yang digital. Semuanya, saudara. Bahkan laptop, bahkan TV, smart TV, semua digital. Hal yang sangat mempermudah, ya. Tapi ada dampak. Dia mengatakan generasi ini generasi yang mementingkan I dalam konteks saya. Ya, walaupun sindirannya buat iPod, iPhone, iPad, internet, semua depannya I. Jadi saudara, generasi ini generasi yang kalau saya ada di generasi boomers, ya, baby boomers. Saya sudah kepala 6 Bapak Ibu, ya. Dan anak-anak kita yang lahir mulai dari Gen Z tahun 97 sampai 2012 dan ini generasi alfa yang sampai saat ini Bapak Ibu, ya, anak-anak saudara sekarang masuk di dalam generasi alfa, ya. Apakah 2025 nanti akan menjadi generasi beta dan seterusnya, kita tidak pernah tahu. Karena sekarang AI, ya, robot sudah menggantikan fungsi-fungsi yang ada, saudara. Jadi karakteristik utama mereka adalah digital natives. Kita ini justru pendatang di generasi ini. Kita banyak nggak ngerti, ya, saya khususnya, ya, Bapak Ibu, kalau yang istilahnya gaptek gitu, ya, jadi gagap teknologi, jadi banyak bertanya, ini mesti bagaimana, ini mesti bagaimana. Anak saya itu dengan mudah, bahkan dia memberitahu, aduh mami ini udah dikasih tahu 3 kali, ya memang dasar gaptek, saudara, ya. Tapi mereka itu digital natives. Saya punya cucu, ya, yang satu usia 6 tahun, yang satu baru 5 bulan. Wah, sangat apa namanya, ketika menggunakan yang namanya gawai, itu mereka terampil sekali. Jadi nggak usah diajarkan,
Tapi kelihatannya seperti mereka itu sudah bisa dengan sendirinya hanya melihat. Jadi mudah sekali memahami teknologi. Sehingga hal ini membuat interaksi sosial menjadi sesuatu yang harus dipelajari justrunya. Ya, bagaimana mereka bisa negosiasi, mereka komunikasi, mereka interaksi dengan sosial, itu harus diajarkan. Karena apa? Mereka justru lebih mudah interaksi dengan gadget itu. Interaksi yang tidak langsung. Sehingga jangan-jangan waktu kita ajak mereka bicara melalui gawai, melalui gadget, mereka terampil sekali untuk menjawab. Mereka langsung memberikan jawaban. Tapi kalau ditanya face to face atau direct, mereka bisa apa ya? Tadi ngomong apa ya? Jadi memang sesuatu yang berbeda sekali. Ya. Ketika anak-anak diwawancara nantinya secara langsung mungkin akan bingung bagaimana menjawab. Tapi kalau mereka melalui tertulis dalam konteks mereka melalui gawai, wah mungkin mereka akan cepat sekali berespon. Nah hal ini mengubah tentu tatanan sosial kita. If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kalau kita tidak mengajar anak-anak kita mengikut Kristus, ingat, ini akan menarik, akan merampas, dan akan mengajari anak-anak kita tidak mengikut Kristus. Ingat, waktu Tuhan Yesus bilang, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Justru Tuhan Yesus marah kepada murid-murid ketika murid-murid mengusir anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Saudara, dari 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita dihadapkan dengan dua pilihan. Mengasihi dunia atau mengasihi Bapa. Nggak bisa dua-duanya. Kalau kita mengasihi dunia, maka kita punya 3 keinginan. Keinginan dunia itu yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jelas keinginan itu bukan berasal dari Bapa. Dan keinginan itu akan lenyap. Keinginan dunia akan lenyap. Hanya orang yang berkeinginan melakukan kehendak Allah itu akan hidup selama-lamanya. Akan menerima hidup yang kekal. Jadi kalau pilihannya 2, sebetulnya hanya memilih saya, daging, atau Tuhan. Saudara, keinginan daging, hedonisme. Keinginan mata, materialisme. Keangkuhan hidup adalah narsisisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme diambil dari bahasa Yunani. Berasal dari akar kata hedon. Artinya kesenangan. Jadi kesenangan, kenikmatan hidup, itulah yang menjadi tujuan hidup manusia. Jadi manusia mengukur keberhasilannya sejauh mana kesenangan yang mereka dapat. Makin nikmat hidup, itu artinya makin sukses. Jelas itu bukan menjadi tujuan hidup manusia. Tujuan hidup kita manusia adalah memuliakan Tuhan. Jadi bukan standarnya sejauh mana senang atau sejauh mana nikmat. Maka hedon itu akan membuat orang menjadi konsumtif. Makan segala macam. Ya, wah ada makanan, wah dimakan aja nggak peduli itu sehat apa enggak. Yang penting nikmat. Jadi akhirnya membuat manusia itu jadi rakus.
Saudara, ini buat apa kalau nikmatnya hanya di awal dan di akhir akan ada sekarat, ya. Jadi buat apa menikmati dunia ini kemudian akhirnya saudara kita akan masuk di dalam neraka yang membinasakan kita. Karena kenikmatan kita kenikmatan yang sifatnya hedon, ya. Enjoy him. Karena Allah mengasihi kita. Ya, saudara, dia menjadi marah. Seolah-olah separuh jiwanya hilang. Separuh jiwanya mati. Sudah diletak, mengumpat, menjadi monster. Sudah mengerikan sekali. Maka kalau Tuhan hidup manusia untuk hedon, maka ada manusia sebetulnya sedang menuju kebisaan. Yang adalah materialisme. Jadi ukuran keberhasilan melalui hal-hal yang bersifat materi. Berapa yang kita punya, berapa yang kita capai. Jadi kalau punya mobil, you lihat digitnya berapa, punya rumah di daerah lingkungan mana. Wah, kasihan ya. Kok dia hidupnya seperti itu. Sederhana. Saudara, justru lebih banyak orang sederhana yang menikmati hidup. Bagaimana bisa makan tahu tempe dengan rasa syukur. Daripada makan steak, saudara, tapi dengan air mata. Saya melihat sekarang ini yang banyak tantangan. Ya, ini saya ketemu dengan beberapa orang secara berhubungan. Tapi bagaimana alami hidup yang jauh dari Tuhan itu sangat mengerikan. Nah, dunia menawarkan untuk soal materi, kemewahan hidup yang dikejar manusia. Jadi semakin mewah, semakin banyak materinya, itu dianggap semakin berhasil. Nah, jadilah keserakahan dan ketamakan, saudara. Karena mengumpulkan, menimbun materi sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, narsisisme, saudara. Ya, jadi ini keangkuhan hidup. Kalau tadi, saudara, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, orang itu menjadi egois karena dia haus sekali dengan pujian. Dia cinta kepada dirinya. Saudara, kata narsis sendiri, saudara, ya, itu dari dewa Yunani yang bernama Narsisus. Bagaimana dia sebetulnya nggak boleh bercermin karena dia dilahirkan sebagai dewa yang ganteng, yang cakep. Nah, kalau dia bercermin, nanti dia akan jatuh cinta dengan dirinya. Satu hari ketika dia ada di hutan, dia kehausan. Dia lihat di danau, ya, waktu dia mau minum, wah, kok ada orang yang begitu gantengnya. Jadi dia jatuh cinta dengan dirinya. Kok tersenyum? Loh, kok dia juga tersenyum? Dia mencium, juga mencium. Akhirnya dia terbenam. Ya, ini namanya juga cerita, saudara ya. Jadi dari asal kata itu, sehingga narsisisme itu membuat seseorang dia jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Ini sebetulnya gangguan kejiwaan, NPD, Narcissistic Personality Disorder. Jadi sebetulnya orang dengan kepribadian narsistik, dengan kepribadian narsistik ini orang yang sangat peduli dengan dirinya. Otomatis berarti tidak peduli dengan orang lain. Orang yang di sampingnya, entah pasangannya, entah anak-anaknya, itu akan menderita ketika punya ayah atau punya ibu, punya orang tua yang narsistik. Yang narsistik. Saudara, kenapa? Dia akan menjadi marah, akan menjadi egois, saudara, hanya karena dirinya. Nggak boleh dilihat jelek oleh orang lain. Jangan sampai dilihat gagal. Jadi anakku yang mengatakan, kamu tuh nggak bisa kalau tanpa saya. Kamu tuh tergantung kepada saya.
saudara merasa dirinya hebat, bagus. Dan orang-orang di sisinya yang menderita, ya. Jadi narsisme itu status sosial akan dipamerkan, penampilan fisik, kesuksesan karir, status finansial, semua saudara, dia akan mengatakan I love me, I love myself, I love saudara ya. Semuanya aku. Dia akan memamerkan yang kita sebut flexing, saudara ya. Wah, sekarang dengan adanya sosial media, makin mudah, saudara. Orang tuh bisa mempertontonkan, memperlihatkan apa saja dalam hidupnya. Dan ini mendorong orang itu justru menjadi fake, palsu. Jadi yang dipertontonkan bukan yang benar. Coba Anda lihat di IG, pasti yang bagus-bagus, ya. Yang diperlihatkan. Kalau jelek-jelek pasti tidak akan diperlihatkan. Jadi apa yang jadi ilah zaman ini adalah I. Ya, I. I itu saya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada terjemahan, jangan ada padamu ilah lain. Ilah. Apa yang jadi ilah? Apa yang jadi Allah zaman ini? Dan itu yang kita sembah. Saudara Paul David Tripp, ya, dalam bukunya Parenting, dia mengatakan, kita semua diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk penyembah. Jadi kita akan menyembah apapun. Sehingga sangat bahaya kalau kita nggak menyembah Allah. Karena artinya yang kita sembah bukan Allah. Kita manusia ciptaan Allah yang diciptakan untuk menyembah kepada pencipta. Jadi seharusnya kita menyembah kepada Allah yang menciptakan kita. Bukan menyembah kepada ilah. Jadi waktu kita terikat kepada apapun, maka kita sebetulnya sedang menyembah kepada yang kita. Kita menjadi hamba. Maka kita sering dengar hamba uang. Nah, berarti kita terikat kepada uang. Kita menghambakan diri kita kepada uang. Jadi apa yang jadi ilah zaman ini? Yaitu diri kita. Ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan kita masuk ke dalam zaman yang sukar, zaman yang sulit. Dan sekarang sebetulnya ketika ini ditulis ribuan tahun yang lalu, ada pada sampai sekarang, saudara. Ya, zaman yang makin lama makin rusak. Apa yang dirusak, saudara? Ya, ketahuilah pada hari terakhir akan datang masa yang sukar, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, akan menjadi pemfitnah, akan menjadi pemberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, Anda lihat mulai dari ayat 2, 3, 4. Nggak ada yang positif. Kondisinya itu semua negatif. Dan inilah yang disebut masa yang sukar. Ya, sukar. Kenapa, saudara? Manusia tidak lagi mencintai Allah, tapi mencintai dirinya. Relasi dengan diri, saudara. Di dalam majalah Time tertulis the me generation. Jadi kita berada pada generasi yang terus mengatakan me. Nggak heran, saudara ya. Manusia itu egois. Saudara, cinta diri ini tidak sama dengan mengasihi diri, yang seperti tertulis ya, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Cinta diri di sini adalah egois. Ya, mengasihi diri mereka dalam konteks mencintai diri yang self-centered. Selfish. Orang yang cinta diri sebetulnya nggak mengasihi diri. Kenapa? Karena orang yang egois orang yang teman dengan egois. Orang egois itu orang yang hanya memikirinya, tidak pernah memikirkan orang lain. Semua
dengan orang kita nggak betah ya, kita akan pengen cepat-cepat menyingkir daripadanya. Karena kalaupun ngobrol, yang diobrolin adalah tentang dirinya sendiri. Semua fokusnya kepada diri. Ya, pendapat dirinya dia merasa paling benar, dia merasa paling hebat, dia merasa paling baik, dia merasa paling pinter. Aduh, saudara, kalau saudara ketemu dengan orang seperti itu, pasti kita nggak betah, saudara ya. Karena apa yang diomongin itu cuma dirinya. Tapi relasi pada masa kini, manusia akan mencintai dirinya. Akan menjadi hamba uang, pembual, saudara. Dia menyombongkan diri. Akan tidak dapat mengekang diri. Jadi nggak punya self-control. Garang. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu dan saudara ya membuat dia relasi dengan dirinya. Dia tidak mengenal siapa dirinya. Jadi maka orang kalau dia sudah rusak dengan dirinya, saudara, kita lihat orang yang sombong. Orang sombong itu sebetulnya orang yang nggak kenal dirinya. Dia berlagak tahu. Dia pikir dirinya yang paling pintar, paling baik, paling benar. Menyombongkan diri akhirnya membuat dia juga membual. Ya bisa membual apapun deh. Ya udah bohong. Ya, ya atas dan akan ketika melakukan sakis, dia nggak melakukan bullying, dia akan pikirkan menjadi rendah hati sehingga dia memiliki self control yang benar. Nah, kalau relasi dengan diri udah rusak, maka relasi dengan orang lain juga menjadi rusak. Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Mengasihi dirinya aja nggak bisa kok. Dia menjadi pemfitnah. Tidak tahu bagaimana, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang. Kok menjelekkan orang suka ya? Bahkan berkhianat suka ya. Jadi saudara ketika mengkhianat itu suka, maka kita lihat saat ini saudara, yang namanya selingkuh itu luar biasa. Meningkat. Kenapa orang berani selingkuh? Suka mengkhianat, saudara. Mengkhianat jelas sesuatu yang kita sendiri nggak mau dikhianati. Tapi kenapa kita tega mengkhianati orang yang kita kasihi? Jadi relasi dengan orang tua juga menjadi rusak. Berontak kepada orang tua. Jangan heran anak-anak sekarang berontak dan tidak tahu berterima kasih. Jadi saudara, ini sudah dibacakan gitu ya, sudah diprediksi bahwa makin lama dunia itu semakin rusak. Jadi relasi-relasi ini menjadi rusak. Saudara tahu ya di Jepang begitu ya, bahkan di berbagai tempat di Amerika juga orang itu sudah tidak lagi berelasi dengan manusia tapi dengan robot. Jadi dia punya istri ya seorang robot. Robot dia jelas nggak bisa marah dan nggak akan marah, wong nggak punya emosi. Tapi dia bisa melakukan apa yang diminta, apa yang diinstal untuk memuaskan, untuk melayani orang yang memiliki robot itu. Tapi heran ya, kok bisa gitu loh mencintai robot? Kan aneh ini. Manusia itu sudah beralih. Tidak lagi mencintai orang, tapi mencintai barang. Karena ini yang kita lihat, relasi dengan Tuhan menjadi rusak. Menjadi hamba uang, tidak mempedulikan agama, tidak suka yang baik, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau Tuhan mengatakan kamu nggak bisa menyembah dua dewa, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua tuan, nggak bisa kepada Mamon maupun kepada Tuhan, harus salah satu. Kalau kita menyembah Mamon, maka kita tidak akan menyembah Tuhan. Sehingga kalau menyembah Mamon menjadi hamba uang, pasti nggak peduli agama itu.
Bagaimana ibadah bagi dia tidak peduli. Dan jadi tidak suka yang pahit. Pasti lebih menyuruti hawa nafsunya. Lush. Karena apa? Bukan lagi relasi. Nah, jadi saudara, inilah addiction. Addiction itu ya, keterikatan, it's routine, comfortable, pleasing to the senses. Jadi sesuatu yang pasti akan membuat senang, akan menghibur, membuat kita nyaman. Sesuatu yang kita cari tiap-tiap hari. Kita nggak bisa hidup tanpa itu. Tapi sebenarnya kita membencinya. Sebenarnya kita mau, saya tuh nggak mau terus-menerus diikat. Karena kan itu sudah diikat. Ya, kita mau remove from our lives. Tapi nggak bisa. Makanya disebut kecanduan. Keterikatan. Jadi awalnya pasti nikmat. Kenapa kita mau? Ya karena itu nikmat. Lama-lama kita terpikat. Lalu terjerat. Dan akhirnya terikat. Nggak bisa lepas. Saudara, hobi dengan kecanduan berbeda. Kalau saudara nonton film drama Korea, drakor, sampai jam 4 pagi, itu namanya kecanduan. Saudara mestinya bisa berhenti kok di jam 10, di jam 11, apalagi itu sesuatu yang bisa kita nonton, nggak usah kayak zaman dulu ya kita nonton TV kan, kalau kita nggak nonton saat itu udah nggak bisa lagi, udah kelewat serialnya. Kalau sekarang jelas kita bisa mengontrol itu, kita kapan mau nonton, kapan nggak nonton, tapi kita nggak bisa mengontrol, tapi justru kita dikontrol. Justru kita ini yang diperdaya. Jadi bukan kita memberdayakan, tapi justru kita diperdaya. Saya memperlihatkan Anda sebuah klip ya. Ini mesti dikembalikan lagi gitu ya. Kondisi semula itu yang dimana tadinya dia pegang HP, HP-nya ditarik. Nah, untuk dia bisa normal kembali, HP-nya mesti dikembalikan. Ini sesuatu yang mengikat sekali, saudara. Jadi dikatakan addiction itu disease atau disorder. Penyakit atau kelainan, gangguan. Nah, menurut Adrian Blotler, MD, dia salah satu pakar di dalam meneliti addiction. Ya, dia punya certified sebagai psychiatrist, psikiater, dan pain medicine. Dia mengatakan addiction is a disease. Jadi yang namanya kecanduan itu penyakit. Karena orang-orang yang menjadi kecanduan secara biological itu terjadi perubahan. Ada kecenderungan berubah secara biologik. Jadi itu penyakit gitu ya, penyakit. Jadi bukan cuman sekedar gangguan. Karena apa? Menurut research di otak itu memperlihatkan bahwa beda sekali secara biologik antara otak orang yang edik dengan orang yang tidak edik. Jadi orang yang edik itu susunan otaknya berubah, lain. Iya. Nah, apa yang menjadi penyebab kecanduan? Karena tidak adanya keintiman. Saudara, kita diciptakan Allah bukan hanya sebagai makhluk individual, tapi juga makhluk sosial. Jadi waktu kita menjadi makhluk sosial, kita butuh orang lain. Jadi kalau ayah nggak hadir, ibu kewalahan, anak terlantar, ya sudah. Anak diasuh oleh orang lain, kita nggak peduli. Jadi sekarang bukan hanya orang, kakek nenek atau babysitter, tapi diasuh oleh gadget. Anak-anak makan di restoran, ya sudah dikasih gadget supaya tenang. Anak-anak supaya tidak mengganggu selama ibadah, dikasih gadget. Anak-anak supaya nggak gelisah waktu menunggu, dikasih gadget. Pokoknya gadget akan menjadi obat penenang.
Saudara, kalau nggak ada keintiman, jelas ikatan batin lemah, hubungan lemah, saudara. Dan ini yang membuat anak-anak kita kesepian. Saudara, anak saya itu pemain game ya. Saya punya 3 anak laki-laki. Senang main game, ya tentu secara online begitu. Senang nonton bola, begitu. Nah, dia sendiri yang ngomong, Mam, tahu nggak? Apa sih penyebab dari addiction? Itu kesepian, loneliness. Saya sadar, saudara, kita ini orang-orang yang sibuk, saudara, akan memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mencari satu, kemana mereka bisa intim, kemana mereka bisa bersama. Jadi saudara, akhirkan diri rasa bosan, menyibukkan diri, luka batin, kepada siapa? Dia lari. Dia lari kepada gadget, kepada gawai. Penyebab juga kepribadian yang lemah dari orang tua. Jadi kurang sekali percaya diri. Lalu games akan memberikan dia, wah kamu hebat, wah kamu jago. Atau IG, saudara. Dia bisa menampilkan wajahnya yang cantik. Dia bisa tidak menjadi pribadi yang sesungguhnya, yang otentik. Demi apa? Menutupi, tapi dia tahu itu bukan dia sesungguhnya. Jadi bagaimana anak-anak yang haus pujian? Dan ketika mereka tidak mendapat pujian, peneguhan yang sesungguhnya, anak-anak kita akan lari kepada kecanduan ini. Jadi keterampilan talenta itu harus diaktualisasi, dikembangkan. Kita sebagai penata layan, apa yang Tuhan berikan itu harus diaktualisasi. Atau pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Jadi dia harus cari kepada sesuatu yang memberikan dia kenyamanan, ya. Jadi dampak dari kecanduan pasti secara fisik kesehatan terganggu, namanya juga candu, saudara. Candu apapun ya. Jadi ya fisik, ya psikis. Jadi ketika main game sampai pagi hari, nonton drakor sampai pagi hari, jadi perubahan emosi, mudah tersinggung, mudah meledak, depresi. Lalu secara sosial juga menyendiri, menarik diri. Ya udah cukup dia dengan gadgetnya. Lalu perubahan kebiasaan pola hidup jadi berantakan. Malam jadi siang, siang jadi malam. Kata-katanya buruk. Karena pengaruh-pengaruh dari gadget, dari gawai, kita juga nggak tahu pengaruh apa. Kata-kata kotor, ya, kata-kata mati, yang sering mati, mati, mati. Jadi saudara, anak-anak kita otomatislah prestasi akan menurun. Jadi our addiction pasti, ya pasti saudara, akan merusak kesehatan kita. Dan ini yang dikatakan kesehatan mata, saudara ya. Bukan hanya mata, tapi juga prestasi, juga otak yang rusak. Secara otak juga ya, reduce brain function. Jadi fungsi otak juga akan menurun. Jadi akibatnya tentu prestasi pun jadi menurun. Jadi drop 1 grade ya. Jadi kalau anak-anak spending 2 hours ya. Nah, jadi ciri-ciri anak emosi meledak, memberontak, tidak semangat belajar, tidak bergairah,
bahkan melakukan aktivitas rutin. Jadi malas mandi, malas bangun, malas olahraga, ya. Pengaturan waktunya menjadi kacau. Jadi anak-anak yang kecanduan biasanya mudah marah, sangat cemas kalau gadgetnya ketinggalan. Apalagi kalau nggak dapat sinyal atau baterai habis. Wah, dia jadi gelisah. Dan dia bohong demi gadget. Lama-lama, saudara, kalau bohong berani mencuri, berani ngambil uang, ya. Karena apa? Mungkin dia harus membeli, entah membeli apa namanya pulsa ataupun membeli toko-toko di dalam permainannya. Dan kita lihat anak itu jadi nempel banget sama gadgetnya. Nggak tertarik kepada hal-hal lain. Disuruh main, disuruh ngobrol sama temennya, enggak. Bahkan mereka ngumpul sih ngumpul. Tapi mereka masing-masing dengan gawainya. Dan akhirnya anak-anak yang seperti ini, saudara, anak-anak yang menurut saya bahaya sekali karena bisa berubah menjadi monster, saudara ya. Kita akan coba melihat apa yang menjadi tayangan berikut ini. Memutar ini, kemudian ada satu orang tua mengatakan, saya punya keponakan juga persis seperti ini. Jadi ketika dia ngamuk, dia mengeluarkan suara-suara begitu yang ya memang mungkin itu yang didengar ya saat dia main game. Dan ketika mengatakan I'll kill you, itu seperti sesuatu yang ya biasa dia dengar gitu ya. Sehingga apa sih yang anak butuhkan sebetulnya 3P? Anak tuh pada dasarnya membutuhkan penerimaan. Dan dia butuh dihargai dan dia butuh pengakuan. Dan ini yang anak-anak dapatkan melalui gawai. Ya. Ayo anak-anak butuh komunitas yang membangun. Keluarga yang sehat. Papa mama yang berkomunikasi. Dia butuh lingkungan, entah itu lingkungan sekolah, lingkungan dengan tetangga yang baik. Dan butuh kegiatan. Butuh hobi, itu mesti di-create, ya. Mengembangkan diri, talenta. Ajak anak, saudara, sejak dini. Ini dunia tuh begitu besar. Apa yang biasa dia lakukan? Kegiatan hari-hari. Hari-hari. Nah ini kadang-kadang, karena kita sudah punya mbak, sudah punya pembantu, semua kegiatan itu dilakukan oleh orang lain. Sehingga anak tinggal duduk tenang, lalu dia cuma ngomong, aku ngapain? Aku ngapain? Seolah-olah ya udah nggak ngapa-ngapain, ya udah jadi main game. Dia asik dengan gawai. Jadi apa yang orang tua harus lakukan? Ingat, gawai gadget itu milik orang tua. Yang dititipkan. Jadi orang tua itu bisa mengambil kembali. Kalau gawai itu tidak menolong, kalau gawai itu justru merusak, kalau gawai itu mengambil relasi di antara dia dan orang tuanya. Jadi seimbangkan kegiatan fisik dan online. Enggak semua cuma duduk, makan, lalu online. Saudara, itu sudah terjadi waktu kita pandemi, waktu zaman pandemi. Tapi sekarang saudara ayo keluar. Anak-anak bisa ke pantai, bisa ke gunung. Justru di daerah-daerah itu yang biasa sinyalnya nggak ada ya. Supaya apa? Supaya mereka melakukan kegiatan. Jelas tidak ada game perang dan ini memang dipantau. Masa gawai bukan cuma benda, ini konten di dalamnya. Apa yang dilihat oleh anak. Transparan dalam pemakaian HP. Termasuk tua. Jadi nggak ada hal punya rahasia. Tentu saja ketika kita tidak melihat-lihat handphone orang lain sembarangan ya karena kita menghargai yang punya. Tapi intinya ya tidak perlu apalagi di dalam keluarga, saudara. Wah, ini ya kalau tentu orang tua, saudara, dalam konteks dia punya HP yang urusan pekerjaan, nah itu HP-nya. Tapi yang biasa berkomunikasi dengan orang lain, nggak perlu ada yang ditutup-tutupi.
Nah, anak-anak juga demikian. Berarti kalau sudah ada rahasia, ada sesuatu yang disembunyikan. Oleh karena itu, dampingi anak, kasih waktu. Anda memberikan cinta, nggak bisa kalau Anda tidak memberi waktu. Ya, karena waktu kita, waktu yang berharga kepada siapa kita berikan. Jadi lakukan substitusi, bukan eliminasi. Kalau Anda mengambil gadgetnya, apa yang Anda gantikan? Mestinya sesuatu yang lebih baik, sesuatu lebih menarik. Yang anak-anak juga nggak akan merasa kehilangan. Bahkan 2 kali lipat lebih nikmat, lebih baik. Jadi apa itu? Pastilah relasi. Jadi berikan pendekatan kita ini dengan problem. Jadi bukan kamu ya. Jadi ketika kamu ada problem, maka kamu nih yang harus begini, harus begitu. Enggak. Tapi pasti orang tua datang dengan mengakui kamu jadi begini. Pasti karena ada peran mama, peran papa. Oleh karena itu, ayo mari kita atasi bersama-sama. Tidak mengambing hitamkan, tidak menyalahkan. Kita nggak perlu gengsi untuk cari pertolongan pihak ketiga. Cari konselor, cari psikolog, ya. Jadi, ayolah berfungsi sebagai keluarga, sebagai papa, sebagai mama, sebagai suami, sebagai istri. Kita bangun kebiasaan yang baru. Kalau yang lalu kita tahu dampaknya, oh jadi masing-masing. Mari sekarang kita membangun sesuatu yang baru, komunitas yang baru. Di era digital ini, gadget, gawai, hanyalah sarana. Sarana, bukan sasaran. Hubungan dengan anak itu yang harus jadi sasaran. Hubungan dengan manusia itu yang jadi sasaran. Jadi gawai itu sarana yang kita pakai untuk mencapai sasaran. Jadi gawai itu hanya sarana yang kita pakai untuk mencapai sasaran, maksudnya tujuan. Relasi lebih penting jelas daripada prestasi. Buat apa kalau relasi buruk? Karena prestasi juga akan buruk. Satu saat anak-anak yang punya relasi yang baik, ketika relasinya buruk, dia akan pakai prestasinya menurun hanya demi menyakiti hati kita. Anak-anak yang mencintai kita, dia juga sungkan untuk menyakiti hati kita. Dia tidak mau. Jadi intimasi lebih penting daripada gengsi. Sampai di sini kita akan masuk di dalam tanya jawab. Wow, luar biasa. Boleh kita berikan reaction Bapak Ibu, boleh love, boleh tepuk tangan, boleh api-api. Wah, saya begitu berkobar ketika mendengar penjelasan Ibu Charlotte Priyatna. Luar biasa itu sesuai dengan kebutuhan kita, sepertinya Bapak Ibu pada pagi hari ini. Dan kita ada waktu 20 menit Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Silakan jika saya lihat di kolom chat memang belum ada, namun ada titipan pertanyaan saya akan bacakan. Ya dari Ibu Karina Bandar Lampung. Izin bertanya Ibu, anak saya tahun depan berumur 15 tahun dan kami berjanji di umur 15 tahun memberi handphone pribadi. Dalam kurung selama ini dikembalikan jika selesai memakai atau izin di luar jam menggunakan HP. Pertanyaan saya, bagaimana konsep privasinya? Saya sebagai orang tua merasa harus tetap memantau penggunaan gadgetnya. Tetapi di sisi lain, saya juga ingin menghormati anak saya yang sudah beranjak remaja atau dewasa. Terima kasih. Persilakan Ibu Charlotte untuk dapat menanggapi. Iya, terima kasih Bu Karina. Tentu waktu kita memberikan mereka barang, itu disertai dengan hak dan kewajiban. Jadi, artinya kewajiban di sini adalah tanggung jawab. Kalau mama memberikan gadget ini, tapi membuat kamu jadi lupa mandi, lupa belajar, lupa makan, pasti gadget ini mami akan ambil. Karena mami lebih mencintai kamu. Sehingga kalau gara-gara gadget ini hubungan kita menjadi rusak, bahkan kamu menjadi rusak, jelas mama salah. Jadi sebelum
barang ini diberikan, pasti ada term and condition apply. Pasti ada ketentuan yang berlaku. Ya. Jadi batasan-batasan di situ. Jadi barang ini harusnya menolong kamu, bukan menghancurkan kamu. Kalau ternyata melalui barang ini kamu jadi terikat, bahkan terjerat, Mama minta maaf. Berarti Mama tahu belum waktunya kamu memiliki barang ini. Karena kamu belum bisa menggunakan. Jadi barang ini hanya dipakai jika tentu menolong kamu. Nah, jadi kasih batasan pemakaiannya. Tidak ada password. Kalaupun mau password untuk ketika masalah safety dan sebagainya, tapi setiap ketika Mama tanya dan sebagainya, pasti kamu tidak sungkan karena tidak ada rahasia. Karena kalau gadget ini kamu bilang pribadi, lalu gadget ini kamu merasa ini hak saya, tidak ada seorang pun boleh tahu. Sementara kamu masih ada di rumah Mama, kamu masih ada di bawah tanggung jawab Mama. Bagaimana kalau ada orang-orang yang jahat yang mau menipu? Jadi Bapak Ibu, saat ini kita tahu bahwa ketika anak-anak mengupload sesuatu, entah datanya, entah identitasnya, itu tuh di luaran para predator. Itu bisa melihat apa yang jadi hobi, di mana tinggal, apa kegiatannya. Dan di situ predator ini bisa menculik, bisa berbuat jahat gitu ya kepada anak kita. Bahkan mereka bisa memalsukan identitas mereka. Saya ingat ada satu klip, ada anak umur 8 tahun ya, perempuan gitu. Jadi dia kira-kira ngetik di laptopnya. Hi, my name is gitu ya. Jadi I'm 8 years old. Lalu yang di sebelah sana juga ketik, ya saya Peter, umur saya juga 8 tahun. Kamu tinggal di mana? Wah, mereka ngobrol-ngobrol. Di dalam klip itu, kemudian si anak, mamahnya datang masuk kamar, anak perempuan ini langsung tutup. Dan di sebelah sananya, laptop ditutup, tapi oleh seorang pria dewasa. Jadi Anda tahu kan maksudnya kan? Berarti pria dewasa ini sedang berpura-pura jadi anak 8 tahun. Dan ya kita tahu apa yang menjadi maksud. Kenapa dia harus berpura-pura? Karena tentu saja ada sesuatu di balik itu. Nah, jadi kita lihat anak-anak kita begitu kita kasih gadget gawai, itu Anda pastikan bahwa aman buat si anak. Ya, aman. Yang artinya semua koneksi-koneksi Anda harus tahu dia berkoneksi dengan siapa, dia berelasi dengan siapa. Dan dia nonton apa, dia lihat apa. Untuk menolong anak ini suatu hari, ya dia mungkin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi sudah ada di luar kota atau di luar negeri. Dia kuliah. Nggak ada lagi yang bisa mengawasi. Kalau nggak ada yang mengawasi, apakah dia tetap bisa benar? Apakah dia tetap bisa ada di dalam track? Ya, kita nggak tahu usia-usia dewasa luar biasa, saudara. Tantangan, challenge ke depan tuh lebih mengerikan. Saya jadi ingat satu hari, saudara, ada seorang bapak datang dari Palembang ke Jakarta menemui saya. Anaknya baru kelas 5 SD. Rupanya pegang atau pinjem iPad papanya. Satu hari papanya kaget sekali. Karena dia bisa melihat anaknya itu masuk dalam grup lesbian. Jadi bisa chatting-chatting. Dan bapaknya ini bisa melihat semua anggota grup itu tuh. Yang foto apa PP-nya itu wanita berdua, sesama wanita. 6 bulan sudah anak ini ada di grup itu. Tentu anak ini menutupi, karena dia juga tahu ini bukan sesuatu yang benar. Tapi anak itu jadi, ya namanya juga dia ada di dalam grup komunitas seperti itu ya. Jadi, wah sangat disambut sekali. Jadi kita heran ya, dunia ini yang mengerikan buat anak. Sementara kalau kita nggak alert, nggak waspada,
Nah, satu hari, saudara, kalau itu sudah terjadi tentu sangat mengerikan. Ya, tentu anak ini dia masih baru chatting-chatting ya, tapi belum bertemu secara fisik. Jadi ayolah buat perjanjian, yang artinya kalau ini semua tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan perjanjian, maka tentu harus dikembalikan barang itu. Maka harus dibicarakan kembali dan sebagainya. Jadi ada konsekuensi yang mengikuti. Kira-kira gitu, Bu Karina? Ya, Luar baik, biasa. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu Karina dan Ibu Charlotte. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mei dari Bandar Lampung. Selamat pagi, saya ingin bertanya mengenai pemberian izin untuk bermain HP, khususnya game untuk anak. Saat ini memang masih banyak pro kontra antara orang tua mengenai pemberian izin untuk bermain game kepada anak, terutama di usia di atas 7 tahun. Ada yang pro untuk mengizinkan anak bermain game dengan tujuan dapat mengembangkan pola pikir anak. Namun ada juga yang kontra menyebutkan bahwa dapat membuat ketagihan dan merusak otak anak yang masih berkembang. Yang ingin saya tanyakan, selain pemilihan game yang diizinkan ataupun yang tidak diizinkan, kira-kira apa kualifikasi yang baik dan waktu yang tepat anak-anak boleh mencoba game bebas yang ada di internet, terutama game yang berbasis online di saat teman-teman seusianya sudah memainkannya dan anak saya masih dilarang. Demikian Ibu Cak. Saya tuh masih ngalamin ya, main game yang tak umpet, tak lari, tak nyamuk, tak benteng itu ya. Saya nggak tahu alami nggak. Sebetulnya game yang positif yang kalau bisa mengembangkan semua aspek kembangan dia juga jadi aspek mental. Jadi semua ini saudara harus berkembang. Buat apa hanya pola pikir? Buat apa hanya kalau pintar? Ada seorang ibu mengatakan, Bu, setelah anak saya main game, sekarang Inggrisnya jadi bagus. Ya nggak apa-apa, positif. Tapi bukan itu melulu gitu loh. Jadi kita harus ingat ada aspek-aspek lain yang harus dikembangkan. Jadi apakah bermain game, oh bahasa Inggrisnya pintar, tapi abis itu ngomongannya jadi buruk. Kayak ngomong I'll kill you tadi tuh, waktu anak itu ngomong, itu sebetulnya kayak kemerucut gitu loh. Karena biasa sih, mati aja loh gitu kira-kira kalau bahasa sekarang. Kalau itu terbiasa dia ngomong dengan siapa saja, mati aja loh. Bisa ngomong sama guru, bisa ngomong, ya ini bahaya sekali. Jadi apakah dengan dia bermain game itu, aspek positifnya apa, berimbang nggak? Ini negatifnya kan pasti muncul nih ya. Misalnya dia jadi, wah jadi belajarnya cepat-cepat, bikin PR-nya asal-asalan, supaya waktunya bisa lebih panjang. Nah itu yang kita harus batasi. Oh berarti maaf, ya kamu hanya bermain 30 menit. Udah, strike 30 menit. Lalu kita lihat setelah 30 menit dia akan colong-colong nggak tuh? Dia akan tawar-tawar nggak? Nah di situ aja kita udah melihat, berarti anak ini sudah mulai apa ya, keranjingan begitu. Mami tambahin dong. Nah Anda mesti tegas di situ. Kalau kita nggak tegas gitu, bisa ya dia melakukan upaya apapun. Kalau aku dapat nilainya 10, Mama bisa tambahin nggak aku main gamenya 1 jam? Nah, hati-hati ya, hanya jangan terprovok ya atau terpicu dengan seperti itu, karena bisa aja dia dapat 10 bukan dari belajar, dia dapat 10 dari nyontek ya. Jadi ayo di sini saatnya Anda tegas. Lalu yang kedua, kalau bisa game itu main bersama-sama. Orang tua juga ikut main. Jadi supaya kita tahu siapa teman mainnya. Karena kan kalau lewat online, kita nggak tahu tuh teman-temannya siapa. Tentu saja kalau fisik ya, kan kita tahu dia main sama tetangga, tetangganya
bapaknya siapa, ibunya siapa, ini tetangganya ngomong apa kita tahu. Karena main kan kelihatan. Jadi saya sebetulnya waktu anak-anak masih kecil saya suka buka rumah saya untuk mengumpulkan teman-teman anak saya. Karena saya tahu anak saya seperti apa dari teman-temannya. Jadi kalau teman-temannya ngomongannya kayak gitu, ya nggak jauh-jauh lah anak kita juga model yang sama. Jadi saya akan lihat teman seperti apa yang dia pilih. Itu akan mencerminkan siapa dia. Jadi penting sekali tuh. Jadi bukan soal gamesnya, tapi soal dengan siapa dia bermain. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang baik akan membangun kebiasaan buruk jadi baik. Jadi teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter anak kita, ya habit. Nah, jadi saudara, ayo kalau perlu kita ada di dalamnya, ya. Jadi saya rasa cukup ya. Ini ada banyak supaya nanti tidak overlap. Silakan Baik, Bu terima Endah. kasih Ibu Charlotte. Selanjutnya dari Ibu Dwi Kesawaran, izin bertanya, anak saya akan sekolah SMA di luar kota dan tinggal di asrama. Mohon dibantu, bagaimana untuk mengatasi agar nantinya jika kecanduan gadget, selama ini kami belum berikan gadget pribadi. Mohon saran-saran, terima kasih banyak Bu. Kalau dia tidak minta dalam konteks harus punya gadget pribadi, ya nggak apa-apa. Artinya bukan menjadi kebutuhan. Kita tahu sebetulnya gadget itu kan cuma barang. Ya, kebutuhannya apa? Untuk berkomunikasi. Nah, udah beliin dong gadget yang sederhana supaya dia gampang dikontak atau dia juga gampang kontak kita. Jadi nggak usah yang canggih, nggak usah yang wah makin hebat, bisa begini, bisa begitu. Hati-hati ya, karena kan ini barang ya. Jadi jangan dijadikan semacam gengsinya. Wah, temanku udah punya ini, temanku udah beli ini, aku belum punya. Hati-hati. Nah, berharap ya begitu dia di luar kota, di asrama yang baik. Saya pun dulu tinggal di asrama, SMA, saya di asrama dan saya kuliah, saya ngekos. Saya tahu ada teman-teman juga yang bisa memberi pengaruh tidak baik. Jadi ya tolong dengan apa ya, dibantu hubungan kita dengan anak. Saya punya pengalaman ya, orang tua murid di tempat saya, anaknya itu kuliah di Taiwan. Papa ini bercerita bahwa tiap malam anaknya itu akan menelpon dia. Tiap malam anaknya laki-laki. Saya bilang, tiap malam ngomongin apa aja tuh Pak? Ngomong segala macam. Hari ini dia ngapain, dia hari ini makan apa, tadi dosennya bagaimana. Oh ya, selalu ada cerita, ya ada aja. Tapi pasti dia akan bertanya, Papa hari ini ngapain? Jadi ngobrol. Rupanya, Papa ini dia bekerja jauh ya di daerah Bekasi. Jadi dari Jakarta ke Bekasi itu dari tempat kami daerah Serpong ke Bekasi itu lumayan jauh. Mungkin bisa 2 jam. Tapi pulang sampai rumah jam 8 atau setengah 8 itu pasti menyempatkan ke kamar anaknya untuk ngobrol setiap malam. Jadi rupanya apa yang dibangun sebelumnya itu akan berpengaruh kepada sesudahnya. Jadi waktu anak ini ada di Taiwan pun dia merasa perlu untuk berkomunikasi dengan ayahnya setiap hari. Jadi ayah ini bingung ketika keponakannya yang kuliah di daerah Serpong, orang tuanya tinggal di Bandung. Jadi bingung ketika orang tuanya ngomong anaknya sulit bunyi, hari Minggu mau ke gereja dibangunin nggak bangun, disuruh pulang ke Bandung nggak mau pulang, padahal hari libur, boro-boro weekend katanya malas, capek, macet dan sebagainya. Nah, jadi hubungan kedekatan harus menjadi prasyarat. Kalau Anda mau, anak-anak lebih dekat dengan kita daripada dengan gadgetnya. Ya, next. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Heri Bandar Lampung. Bagaimana menolong orang tua yang kurang mampu bersikap tegas dengan kebiasaan bermain gawai anak-anaknya ya? Kadang yang menjadi alasan itu adalah takut melukai hati anaknya, menghindari konflik, dan lain-lain.
Mohon pencerahannya ya Ibu Carila. Ketika kita kurang tegas, biasanya karena kita mengasihani anak. Anak itu perlu dikasihi, bukan dikasihani. Kadang-kadang kita pikir kasihan itu sama dengan compassion. Compassion itu belas kasihan. Kasihan itu pity. Kita itu tidak mengasihani anak. Kalau kita mengasihani anak, anak akan menjadi self-pity. Akan mengasihani dirinya. Dia bilang, tuh kan gara-gara papa, dan dia akan blaming. Karena aku nggak punya gadget, temanku semua punya, maka aku dihina, aku dijauhin teman-teman main sendiri, yang sesuai dengan gamesnya, aku ditinggal. Waduh, saudara, anak-anak ini akan menyerang kita dengan seolah-olah dia menjadi korban. Hati-hati. Kita tidak memenuhi keinginan anak, tapi kita memenuhi kebutuhan. Anak butuh apa? Anak butuh siapa? Jadi jelas diri kita. Kalau sampai anak-anak menyalahkan gara-gara nggak ada HP, dia kehilangan teman, kita harus dengan tegas kita katakan, nak, berarti memang kamu ada di lingkungan yang salah. Berarti teman-temanmu itu lebih mentingin HP-mu daripada dirimu. Berarti kamu ini hanya dinilai dari seberapa kamu punya HP, seberapa kamu bisa bermain game ini, baru kamu diterima. Oleh karena itu, kayaknya kamu harus membentuk lingkungan. Cari teman-teman yang nggak main games. Kita ajak dia bermain yang bukan games dalam konteks game online itu ya. Jadi ajak mereka camping, ajak mereka hiking, ajak mereka melakukan kegiatan, sehingga nih teman-teman yang main game online akan melirik, wah, mereka punya cerita yang lebih seru daripada sekedar cerita tentang gamesnya. Jadi create sesuatu yang baru, Pak. Dan jangan takut melukai hati anak kalau memang kita tujuannya mendisiplin. Karena kasih tanpa disiplin jadi memanjakan. Tentu disiplin tanpa kasih jadi kejam. Jadi memang disiplin butuh kasih, dan kasih itu butuh disiplin. Kenapa di dalam Buah Roh diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Ya, karena apa? Antara love dan self control itu harus jadi satu. Maka perlu disiplin ya. Jangan takut mendisiplin anak, Bapak Heri, ya, karena justru kita akan memetik buahnya nanti. Ya, buah yang seperti apa yang kita mau petik? Ya, buah yang manis atau nanti justru jadi kehancuran ya, buah yang busuk ya. Next. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan terakhir dari Ibu Okta Jakarta. Selamat pagi, saya ingin bertanya, bagaimana caranya meminta agar anak stop nonton YouTube atau main game? Karena saya punya anak berumur 6 tahun, dia suka sekali nonton YouTube dan game di HP. Saat saya minta HP-nya, dia selalu bilang, tunggu dan tunggu. Saya bicara baik-baik dan nasihati dia baik-baik juga, tapi masih belum diberikan HP-nya. Sampai saya sudah tidak tahan dan merebut HP-nya. Setelah itu saya berikan alasan kenapa saya merebutnya. Apakah cara saya salah? Setelah saya rebut, biasanya dia marah-marah dan buang barang. Terima kasih, mohon Iya, sarannya. saya ingat cucu saya juga 6 tahun ya. Juga kalau waktu dia pegang HP, ayo tunggu, tunggu nanti gitu ya. Nah, kita harus bilang di dalam perjanjian, kalau kamu tidak bisa diberikan HP, maksudnya diberikannya mudah, kemudian dimintanya lagi sulit, berarti kamu belum bisa pakai HP. Kalau kamu belum bisa pakai HP, berarti tidak akan diberikan HP sampai kamu bisa menggunakan HP. Artinya ketika diberi dengan mudah, dimintanya juga akan dengan mudah. Oleh karena itu, sekarang, ya itu kejadian mungkin kayak 3 tahun yang lalu begitu ya, ketika ayahnya dengan tegas tidak memberikan HP, ya ketika dia diminta sulit, ya harus direbut. Nah begitu harus direbut, harus diambil paksa begitu. Nah dia pasti marah. Waktu itu juga saya ingat, cucu saya juga nangis, ngamuk, marah gitu. Dan papinya
Terus temani waktu dia tantrum sampai akhirnya dijelasin. Nah berikutnya nggak berani itu sampai hari ini. Kalau misalnya dia bilang, Om, dia pinjam saya punya HP untuk lihat sesuatu, kemudian saya minta langsung diberikan, karena dia tahu begitu itu tidak diberikan ada konsekuensi. Nah, anak kecil harus diingatkan bahwa segala sesuatu ada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia tidak dapat pikul, dia tidak dapat lakukan, maka akan ada konsekuensi berikutnya lagi. Ya, ini baru 6 tahun. Kalau kita sudah tidak bisa menguasai, bagaimana dia umur 16 tahun? Pasti dia jauh lebih memberontak. Ya, jadi jangan takut untuk mendidik anak. Ya, tentu waktu kita jelasin kenapa bukan lagi dia ngamuk, karena kalau enggak dia nggak dengar apa-apa. Waktu dia lebih tenang. Waktu dia tenang, kita jelaskan ya dengan baik-baik ya. Jadi waktu ibu rebut tentu karena memang dia udah nggak mau kasih kan, kita mesti ambil. Nggak boleh dia yang bukan menang ya, tapi maksud saya nggak boleh dia yang mengendalikan kita. Kita yang harus mengendalikan. Karena kan kita yang lebih tahu mana yang sehat, mana yang benar, mana yang baik. Dia kan anak 6 tahun nih, justru harus kita didik, harus kita latih ya. Dan kasih tahu, selama kamu marah, kamu buang-buang, artinya memang barang ini efeknya jadi negatif buat kamu. Justru mama kasih, kamu jadi marah-marah. Justru mama kasih, kamu jadi buang barang. Gitu. Jadi kita jelasin kepada dia. Jadi sesuatu yang efeknya negatif, mama nggak bisa kasih. Karena mestinya barang ini punya efeknya positif. Kira-kira begitu? Ya Bapak Ibu, Bu Endah silahkan. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Ya Bapak Ibu, kami SDK Nasional Plus Penabur Bandar Lampung berkomitmen untuk memperlengkapi Bapak Ibu dan kami para guru untuk selalu berlatih, untuk selalu belajar bagaimana menjadi orang tua dan juga guru yang baik untuk anak-anak. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan para orang tua agar apa yang diterapkan di sekolah juga sama diterapkan di rumah. Karena concern kita adalah bagaimana karakter baik tercipta dalam kehidupan setiap anak. Itulah mengapa di SDK Penabur Bandar Lampung kami memiliki penanaman karakter, pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Itu yang menjadi salah satu hal yang kita terapkan, yang terus kita sampaikan dan juga kita terapkan kepada anak-anak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah ada di dalam grup WhatsApp yang kami invite, jika berkenan Bapak Ibu untuk tetap ada di sana, karena kami akan update informasi webinar atau seminar yang diadakan oleh sekolah kami untuk sama-sama memperlengkapi, baik kami orang tua di sekolah maupun Bapak Ibu orang tua di rumah. Apa yang kita terapkan itu berjalan selaras dan akan ada hasil dan dampaknya terhadap anak-anak kita bersama yang kita harapkan yang terbaik bagi anak-anak. Jadi kita akan terus update kegiatan seminar atau webinar yang diadakan oleh sekolah kami dan jika Bapak Ibu tidak keberatan untuk tetap dapat stay di WhatsApp grup tersebut untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan izin kami juga ingin memperkenalkan sekolah kami SDK Penabur. Welcome to SDK Nasional Plus Penabur. The Penabur Christian Educational Board, known as BPK Penabur or simply Penabur, is a body of private Protestant schools under the Indonesian Christian Church of the West Java Synod in Indonesia. BPK Penabur has schools in 15 different cities in 4 different provinces. BPK Penabur's vision is to become a Christian educational institution superior in faith, knowledge, and service. Its mission is to optimally develop the students' potential through quality education and teaching based on Christian values.
SDK Nasional Plus Penabur Bandar Lampung is a Christian school that in Lampung. We want to guide our students to become the best generations that can lead many of us in the future and also have the fear of the Lord. B for become. E for excel worldwide. S for share with the society. And T for trust in God. Hello, I'm Mr. Eduardo Revilla from the Philippines, and I'm here in BPK Panabur as an English language teacher to teach the kids how to use the English language properly. We train our students to be the very best version of themselves by joining different competitions and have them ready and prepared to be confident to face life's challenges. Character education is very important to be taught from a young age. Our school teaches character education based on Christian values, or we call PKBN 2K. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Kristiani consistently. The implementation of PKBN 2K is as follows. The first, we apply morning devotion by reading the Bible and praying together with class advisors before the lessons start. Next one, together we also have Monday morning service once in every 2 weeks. We also have a character building week. The character education is also integrated into all learning processes. We believe that if we are going to consistently teach the students how to have good character and with the fear of the Lord as their foundation, it will shape them to be better people. We have many co-curricular to expose and sharpen students' skills and talents. We teach our students with heart and passion. We do so many activities together to make them understand and enjoy the process. As the teacher, we also taking care of them to have a good socialization among others. The students in SDK Nasional Plus Penabur Bandar Lampung have a good relationship with the teachers. In some materials, we do practice the applicable things that can be seen. We also give the space for the students to do discussion to build their communication skills. I love to study in BPK Penabur. I love to study in BPK Penabur. Ya, demikian video singkat dari profil sekolah kami, dan kami pun menginformasikan kembali di bulan ini masih ada diskon PBDB promo Paskah. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya boleh hubungi kami, boleh nanti menghubungi kami yang ada admin di WhatsApp group. Terima kasih Ibu Charlotte, kami boleh mendapatkan banyak berkat pagi hari ini. Sebagai rangkumannya, saya akan paparkan. Sebagai makhluk sosial, setiap kita, terutama anak-anak kita, butuh penerimaan, penghargaan, dan pengakuan. Memiliki komunitas yang membangun, membutuhkan kegiatan yang mengembangkan diri dan talenta. Mari Bapak Ibu sebagai keluarga dan orang tua melakukan bagian kita
dengan memfasilitasi anak-anak kita agar mereka merasakan utuh di dalam keluarga dan juga melalui sekolah. Demikian untuk kegiatan webinar pada pagi hari ini.